Game kita yang keempat ini harusnya akan menjadi keuntungan untuk RRQ Kazu. Kenapa? Karena RRQ Kazu bisa menurunkan di berbagai titik drop zone. Clock Tower masih mereka bisa kuasai. Rim Name Village begitu juga dengan Hangar. Sampai mereka nanti bisa mengambil Arsenal dengan tenang. Kecuali RRQ Kazunya ini ada gangguan hambatan dari tim-tim lainnya. So kita langsung melihat saja apakah benar tepat akurat untuk RRQ Kazu. Tapi mengingat RRQ Kazu sepertinya tim Indonesia yang satu ini Bigetron harus kewalahan dengan adanya tamu yang kemungkinan akan mengganggu mereka. Lagi-lagi Virtus Pro dihadang, launchpadnya dihadang dengan satu global di awal dan diaksen menyisakan satu orang dari Dix saja. Dix cabut ke arah pick disusul, diikutin sama teman-teman dari Virtus Pro. Aduh, apa sih itu barusan setup macam apa kalian ngerumpul? Cuman satu orang kelihatan di launchpad, empatnya tuh nempel semua. Udah jelas yang kelihatan cuma satu di launchpad itu, tapi empatnya nempel. Kan udah pasti ada temennya tiga yang lain. Kenapa nggak ditungguin dulu? Duel aja gitu, satu tukar satu. Kenapa harus banyakan? Tapi hal yang sama terjadi tidak menguntungkan kepada EVOS Diva yang kehilangan 3 player. Kali ini bukan kabar yang baik, bahkan Ray masih diikuti pergerakannya dengan 34 HP tersisa. Seorang Ray akan coba untuk melakukan recovery terlebih dahulu sembari cabut sejauh-jauhnya dengan adanya bayang-bayang dari tim Flash di arah belakang. Apa yang akan Ray lakukan dengan hanya 200 koin yang ia miliki? Coba untuk berlari ke arah yang tidak terduga oleh tim Flash. Apakah tim Flash akan tetap all in terhadap seorang Ray? Ini bahaya banget. Ya ini jadi main ngendok ya. Ini meta BR kalau misalkan tinggal sendirian. Mereka nggak akan bisa kemana-mana. Kak Ramil udah pasti masih ada tim dari FP. Dan kalau misalkan Ray-nya jongkok. Ini even kode aja nggak akan bisa secure posisi dari Ray. Gak masalah, nahan aja di sini. Cuman tinggal gimana flashnya aja lagi. Oke, Flash ternyata tahu posisi dari Ray. Harusnya kelihatan ya saat Ray-nya tadi turun. Jadi benar-benar di follow up. Flash nggak akan membiarkan tim EVOS reset kembali. Tapi akankah dibiarkan? Karena 2 player dari Flash sudah cabut. 1 playernya masih stay di arah bawah. Ini tinggal nunggu momentum Ray-nya kapan akan keluarnya aja sih lagi. Ya ini bakalan ditungguin aja, tapi ternyata untungnya ya nggak terlalu dikomit kayak gimana, walaupun drone lagi dicari. Tapi aduh, ada drone juga ini ya Ray. Apakah nasibku akan buruk? Nah, sendirian saja tanpa adanya pertolongan dan dikomit. Di arah yang berbeda juga kita lihat WAG sudah ada notif kill. Famos juga kali ini berperang. Aduh, Ray nampaknya akan segera tertangkap basah oleh kawan-kawan dari tim Flash. Apa yang dilakukan? Satu percobaan dilakukan, namun sayang sekali tidak akan berpihak. EVOS Divine tumbang di posisi ke-11. 2 tim Indonesia menghilang dari peradaban. Aduh, sedih banget. Sekarang keuntungan untuk tim Indonesia misalkan RRQ Kazus. Namun kita bergeser dulu karena teman-teman dari WAG melihat adanya satu pergerakan dari Famos The Excel akan di follow up oleh seorang Alan. Hati-hati, oke, scaler sudah dibuka dan ternyata Alan harus mundur. Oke, nice banget. Tadi gua ngeliat The Excel, dia maju dengan di backup dengan adanya UAV heal sehingga masih memungkinkan untuk mereka by one tadi ya, antara satu player WAG dan juga satu player dari The Excel. Oke, nice banget, namun sayangnya Alan juga masih bisa dilakukan reviving sehingga keputusan untuk Famos stay along di arah Mars Electric ini bukan suatu hal yang bagus juga, Julia. Aduh, ini bukan kabar yang baik, dan kita lihat dari seorang The Excel dengan kesendiriannya ini harus menghadapi 2 player bahkan 3 dari WAG yang akhirnya harus menumbangkan dirinya. Di mana kawan-kawannya, dan kita akan melihat adanya pertukaran pemain di mana Pina akan dicadangkan kembali dan ditukar dengan seorang Proteto. But somehow Heavy masih cukup konsisten berada di papan bawah ternyata dan tumbang di posisi ke-10. Aduh, sorry banget. Konsisten banget, sumpah konsisten banget ya. Konsisten macam apa gitu ya? Kalau menurut aku itu nggak bagus sih untuk Heavy. Heavy sih harus mengulang ya, even sampai menurut semua orang juga nggak bagus. Tapi itu bukan menurut anda doang. Ya, saya lagi cosplay jadi King Kodok sih. Gitu. Menurut aku Heavy sih harus mikir beribu kali ya, karena kesempatan dia tuh udah hilang. Berapa game? 4 game? 5 game? 4. Iya, 4 game. Betul. 4 game kalau kata aku nggak usah ikut aja sih. Di rumah aja nggak apa-apa, tapi nggak bisa juga dong ya kan. Lebih ke respect aja sih ini Heavy. Respect sama semua tim, dia ngebantu. Bener-bener.
Jangan-jangan dia nganggap ini beneran FT loh. Makanya mainnya kayak gitu. Ini goceng ya. Goceng lah ini mah katanya gitu. Apa mainnya kayak gitu, nggak paham lagi gue. Maksudnya gue tahu Heavy bukan salah satu tim yang menjadi ancaman, tapi mainnya nggak gini banget gitu biasanya. Iya, sekarang menjadi ancaman, jadi ancaman sih dia. Ancaman jadi ancaman untuk tim-tim yang mau ngambil Ya. poin. Ngancamnya ke Heavy. Iya benar. Gitu. Jadi korban lah dia nih. Jadi kok apa ya? Poin GB nggak sih? Poin GB malah jadi sedekah kill gitu ya buat tim lain. Itu mending kalau buat tim Indonesia sedekahnya. Jadi kalau buat tim Thailand, tim Vietnam, aduh jangan, ya ampun malah jadi nyusahin kita ya. Tapi ini dia, kita akan lihat POV daripada RRQ Kazu, salah satu tim yang masih bertahan di game kita yang keempat, tim Indonesia yang akan coba untuk bertahan sampai ke arah late game. Karena satu-satunya harapan kita di game keempat ini cuma mereka doang nih, dan untungnya bumi masih berputar. Enggak, maksudnya untungnya RRQ masih aman sejauh ini dari drop zone mereka, memang gak ada yang ganggu juga gitu ya. Nggak ada yang ganggu sama Nggak sekali, ada. karena kan tadi gue sebutin drop zone mereka di awal tuh nggak ada yang ganggu. Dan gue rasa RRQ ini di respect banget sih untuk di Bermuda. Namun kita lihat ya teman-teman dari WAG versus Buriram, yang sepertinya Buriram lagi lapar banget sih. Buriram untuk di mode hari ini mereka lagi secure beberapa poin eliminasi. Bahkan tadi di arah Motos mereka rela loh naik ke atas di arah Purgatory kan, dan gue ngeliat juga di Kalahari juga demikian. Poin eliminasinya makanya mendominasi banget, dan sekarang mereka lakukan lagi untuk kesekian kalinya di Bermuda. Namun hati-hati juga. Gue rasa dengan patahan-patahan yang gak memungkinkan di arah sana ya, memutuskan Buriram yaudah kita tinggalin aja. Dia kejepit dari dua arah. Ada WAG dan juga ada teman-teman dari FP, dan ya keputusan untuk Buriram keluar dari arah pertahanan tersebut udah bagus. Mereka ngambil di arah patahan atau grounding di arah belakang, masih masuk zona juga sih. I'm starving ya dari Buriram hari ini, lapar banget kayaknya nyari kill. Tapi di arah Factory kita akan melihat adanya God of Wolf kali ini. So far kita melihat God of Wolf juga di 3 game yang sebelumnya nggak berjalan dengan cukup bagus gitu ya. Cuman mereka menjadi salah satu tim juga yang menjadi ancaman untuk tim Indonesia. Sementara dari Buriram United kita lihat ada Virtus Pro, kerjanya cabut mulu Buriram ini. Udah ada satu orang yang kelihatan tumbang, sudah satu player di sana, itu seorang Get High tertinggal oleh teman-temannya, membuat Virtus Pro kali ini mendapatkan keuntungan. Sementara WAG mengejar. Aduh ini Buriram dikejar 2 tim sekaligus. Apa kabar, apakah akan tusuk? Tapi seorang Moshi mampu menumbangkan seorang Alan. Kali ini ada kode yang diaktifkan oleh seorang Juna, coba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kehilangan satu orang ini bukan kabar yang baik untuk Buriram. 1 granat, 2 granat sudah dilempar. Wasana mampu menumbangkan seorang ekspor. Ini dia akan menjadi peluang untuk Buriram maju ke arah depan. Repair kita akan segera digunakan, tapi perlawanan daripada WAG masih berlanjut terhadap Buriram. Juna akan membukakan jalan maju ke arah depan bersama seorang Wasana. Terlihat sudah ada beberapa gol yang sudah dimulai di pop out, tapi Wasana kali ini terlalu berani nampaknya. Satu orang tumbang, itu seorang Krillin. Moshi akan menyusul. Ada flash freeze juga kali ini mendelay pergerakan WAG, yang pada akhirnya WAG dipulangkan di posisi ke-9 Baby Mbun. Oke, nice. Walaupun tersisa 3 player saja, tapi Buriram masih cukup kuat. Namun kita keep dulu karena Jun harus berubah. Harus sujud kepada Yanbin ya, karena Yanbin di sana dengan MP5 chip 3-nya oke banget loh. Ini jarang banget gue ngeliat untuk di FFVSC MP5 chip 3 terpakai. Wah, itu kalau dipakai Bung Surya bahaya itu. Pokoknya kalau Bung Surya udah pakai MP5 chip 3, bahaya banget ya. Tapi by the way gue tadi sempat ke-trigger dikit bahwa gue ngerasa, entah ini feeling gue doang atau mungkin ada yang rasain juga. Gue ngelihat malah sekarang di Buriram yang kelihatan lebih menonjol Juna dibandingkan Wasana. Juna dari tadi momentumnya banyak banget ya di awal. Juna yang kayak kelihatan liar gitu ya kasarnya, kayak wah pergerakannya cepat banget, momentum by momentumnya dia yang dapetin. Yang dulu kalau di season yang sebelumnya ya, fall yang tahun kemarin kita ngeliat kayak momentum itu pasti Wasana dipegangnya, tapi entah kenapa sekarang tuh kayak Juna yang menonjol gitu ya. Ya gue rasa dengan perubahan meta juga mungkin, yang pertama, yang kedua mungkin Juna dengan Grenader yang masih oke banget, jadi dibuka dengan granat aja. Meta sekarang kan juga meta Grenader gitu ya, banyak banget momentum yang masih bisa diciptakan, entah Gloom Meter, entah itu Flash Freeze. Tadi kan ada momen saat mereka berhadapan dengan WAG itu Flash Freeze banyak banget, dan gue rasa itu diciptakan oleh satu orang dari Juna. Namun kalau kita ngeliat, wah ini AG yang keluar dari arah Sentosa,
biasa. Nggak cukup baik sih pertahanan mereka. Udah pasti ditatakin sama Virtus Pro di sana, di spray habis-habisan, membuat akhirnya AG bakal narik lagi ke belakang. Bahkan di Nokular udah dibuka gitu kan, posisi dari AG sudah ketahuan banget. Ada berapa orang di sana, ya udah fokus dari Evi dengan adanya compound yang sangat limit banget untuk mereka. Ya mereka coba untuk mengusir pergerakan dari AG Global. Tapi Virtus Pro juga dalam kondisi yang cukup tertekan di arah sana. Sementara tim Falcon masih dengan 0 poin eliminasi. Kedatangan tamu baru itu ada God of War. Kali ini langsung komit ke arah dalam rumah, lantai 2 sudah diamankan. Tapi lihat cukup banyak ledakan, ada FJL juga kali ini membakar-bakar kawan-kawan daripada God of War. Memaksa God of War harus bergerak ke arah luar. Banyak banget ya. Bentar, pemadam, tolong. Ini banyak sekali pembakaran yang terjadi. Satu orang tumbang, itu ada seorang Yanbin. Satu persatu sudah mulai hilang di tangan tim Falcon. Keuntungan kali ini cukup berpihak terhadap tim Falcon di arah luar bat sama. Kita akan melihat dulu RRQ Kazu berhadapan dengan AG Global. Ada seorang Mal yang sudah mulai terbaca. Mal akan regroup dengan teman-temannya karena posisi dari seorang Mal sudah terlihat oleh seorang Cinoy. Ini memaksa Mal harus berdekatan dengan teman-teman yang lain. Satu hit masuk tapi abainya pun tumbang. Kita lihat orang terakhirnya ada seorang Cinoy yang sudah berhasil knockdown. Abai akan coba di revive terlebih dahulu. Satu granat dimasak oleh Dodge kali ini. Granat balasan pun datang ke arah RRQ Kazu. Sementara Maal dengan sedikit blind spot of angle akan coba dimanfaatkan terlebih dahulu. Patahan yang bisa melindungi mereka tapi granat dilempar Diu. Hilang oleh seorang Dodge dengan satu granat yang connect. Satu orang lagi terlihat tapi lihat ada banyak banget utilities yang sudah digerakkan ke arah depan. Membuat fight akan menjadi cukup intens. 18 dir MKS tumbang. Tapi pertukaran sudah terjadi. Kita lihat tapi Dodge terjatuh. Masih ada Orange Blade yang coba digunakan. Akan ada pembalasan. Abai berhasil mendapatkan seorang Dodge. Di sana, maksud gua Diu, dan pada akhirnya AG Global harus dipulangkan di posisi ke-8. Iya, yang pertama, what are you doing, Cinoy? Kamu tadi sebenarnya ngelihat posisi dari Mal saat mau melakukan regroup ke bawah. Itu nggak dipakai momentumnya. Bahkan dia harus terkena knockdown gitu. Dan momen benar-benar dibuka oleh seorang Dot saat adanya granat yang benar-benar connect ke arah Diu. Dibuka jalannya oleh seorang Aba yang menggunakan PS4 juga lebih unggul. Dan masih ditempelin dengan satu casingnya dari temannya. Jadi benar-benar momen terjadi saat RRQ gerak cepat banget menghantam adanya keberadaan dari AG Global yang gak akan bisa kemana-mana lagi. Dan sekarang Flash harus berpulang juga di posisi ke-7. 6 tim yang tersisa dan kita lihat teman-teman dari RRQ Kazu masih stay long di arah patahan. Harusnya gangguan-gangguan akan mereka hadapi untuk kesekian kalinya. Karena kalau kita lihat di minimap itu masih ada giveaway dari sisi belakang. Aduh, tadi kita lihat di notif ya, sempat ada notif bahwa Famos Raja termakan pahitnya zona gitu kan. Aduh. Hilang sudah kali ini kesempatan tim Famos, sudah mulai terkena pressure demi pressure, bahkan yang membuat mereka akhirnya harus keluar zona gitu kan, dan berhasil tereliminasi karena adanya zona yang menyakitkan. Kita akan melihat ada RRQ dan juga Buriram yang sama-sama sudah mengamankan area aman untuk sementara waktu. Tapi yang gak aman di sana ada Virtus Pro berhadapan dengan tim Famos. Dua playernya terlihat tapi posisi dari Virtus Pro yang cukup berjauhan. Terhalang Gudang kali ini masuk terlebih dahulu, coba untuk mencari bantuan terhadap yang lain. Tapi di sisi lain Abai berhasil menumbangkan On Fire. Tim Falcon akan menjadi fokus bagi RRQ Kazu. Sementara Virtus Pro dengan 9 poin eliminasi ini berbahaya. Dian sudah mulai terlihat, beberapa peluru sudah mulai dikirimkan, namun nampaknya terlalu jauh jarak. Ini menjadi penghalang untuk sementara waktu ini, Baby Bimbo. Oke, itu tadi kaget ya, jujur Virtus Pro kaget banget saat dia keluar dari obstacle. Dia dihajar sama MP5 2 orang gitu kan. Jadi mau kamu mundur lagi, oke lah, keren lah untuk Famos lah, setidaknya 2 player yang menggunakan MP5 benar-benar worth it gitu. Dan sekarang kita ngeliat untuk RRQ, nice banget, Dots Abai berhasil untuk mengabsen satu persatu player dari Falcon, dan Falcon harus finish untuk di hashtag kelima. Bye-bye tim Falcon. Tapi kali ini kita akan melihat adanya 4 tim yang tersisa, di mana 2 tim Thailand masih ada, itu Virtus Pro dan juga Buriram. Dan lagi-lagi Famos masuk ke arah late game. Juna Getai tumbang sudah di tangan Virtus Pro. Kita lihat adanya pertukaran yang terjadi, tapi Moshi masih stay di arah sana. Wasana dengan sedikit HP yang tersisa akan coba untuk bertahan, tapi kita lihat ada Dusa di atas membaca peluang. Satu persatu diambil Virtus Pro dalam masalah besar. Jones masih cukup free di sana, bahkan di arah bawah teman-teman RRQ yang lain masih bisa memberikan covering fire, sehingga Buriram
tumbang di posisi keempat. 3 tim tersisa, RRQ dengan 10 poin eliminasi. Positioning yang cukup nyaman kali ini, tinggal menunggu informasi yang lebih valid di mana sisa 3 player musuhnya berada. 1 orang dari Virtus Pro dan 2 orang daripada tim Famos. Informasi sudah terlihat, Dir sudah memberikan informasi terhadap teman-temannya. Pergerakan sudah mulai terbaca, namun Famos akan berhadapan dengan kawan-kawan daripada Virtus Pro. 1 player yang tersisa, Gloommelter akan dikirimkan kali ini mendelay pergerakan daripada 2 tim tersebut. Virtus Pro hilang di tangan RRQ. 2 player dapat tim Famos. Langsung saja diarah 1 orang tumbang. Dan ini dia orang terakhir dapat tim Famos. Berhasil membuat RRQ Kazu mendapatkan Buya. Buya kedua kali untuk RRQ Kazu. MVP bersatu, mana suaranya? Keren banget RRQ mendominasi dengan 2 kali